Pernah nggak kamu perhatikan? Ada orang yang kalau disakiti tidak membalas apa-apa, tapi entah kenapa setelah itu hidupmu justru mulai terasa berat. Mereka tidak marah, tidak mengutuk, bahkan tetap tersenyum. Namun ucapan kecil yang pernah mereka lontarkan, perlahan menjadi kenyataan. Bukan karena mereka sakti, melainkan karena ada orang-orang tertentu yang doanya berjalan lebih dulu daripada kata-katanya. Di video ini, aku akan membahas 9 tanda orang yang jangan pernah kamu sakiti. Karena sekali hati mereka terluka, semesta yang akan bicara menggantikan mereka. Dengarkan sampai akhir, karena tanda terakhir sering disadari saat semuanya sudah terlambat. 1. Mereka jarang berbicara, tapi sekali bicara terasa kena. Orang dengan tanda ini biasanya tidak suka banyak bicara karena mereka memahami bahwa kata-kata bukan sekadar suara, melainkan energi. Mereka memilih diam bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena mereka terbiasa mengamati, merasakan, dan menimbang sebelum berbicara. Saat orang lain berbicara untuk didengar, mereka berbicara hanya ketika hatinya benar-benar mendorongnya. Ketika orang seperti ini akhirnya mengucapkan sesuatu, ucapannya terasa berbeda. Bukan karena keras atau menyakitkan, melainkan karena jujur dan keluar dari kedalaman perasaan. Banyak yang menganggapnya kebetulan saat kata-kata mereka terbukti. Padahal sesungguhnya mereka berbicara dalam keadaan batin yang selaras dengan apa yang sedang dan akan terjadi. Mereka tidak sedang meramal, tidak pula berniat mendoakan apapun. Namun karena jarang bicara, setiap kata yang keluar membawa fokus dan niat yang utuh. Inilah yang membuat ucapannya seperti menempel pada kenyataan. Semesta seolah mendengar lebih jelas, karena kata itu lahir dari kesadaran penuh, bukan emosi sesaat. Orang-orang seperti ini sering baru disadari setelah kata-katanya terbukti. Saat itu banyak yang berkata, "Kok bisa ya?" Padahal sejak awal tanda ini sudah ada. Diamnya panjang, bicaranya singkat, dan setiap kalimatnya selalu terasa meninggalkan bekas. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah tanda ini ada padamu? Jika iya, tulis Alhamdulillah di kolom komentar. Meskipun terlihat sepele, tetapi ini adalah bentuk syukurmu kepada Tuhan. 2. Mereka lebih sering diam saat disakiti. Saat orang lain bereaksi dengan emosi, marah, atau membela diri, orang dengan tanda ini justru memilih diam. Bukan karena mereka lemah atau tidak mampu melawan, tetapi karena batin mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Mereka merasakan luka secara utuh, tanpa perlu meluapkannya lewat kata-kata. Diam mereka bukan penyangkalan, melainkan proses menerima kenyataan dengan perasaan yang dalam. Ketika disakiti, mereka jarang mengutuk atau berharap buruk pada orang lain. Namun di dalam diam itu, ada perasaan yang jujur dan doa yang tidak diucapkan. Justru karena tidak tercampur amarah berlebihan, perasaan ini menjadi sangat murni. Banyak yang tidak sadar, perasaan tulus yang lahir dari luka sering berubah menjadi energi yang kuat. Orang seperti ini biasanya menyerahkan segalanya pada waktu dan Tuhan. Kalimat sederhana seperti "aku ikhlaskan" atau bahkan tanpa kata sama sekali, seringkali jauh lebih berpengaruh daripada teriakan atau sumpah serapah. Tanpa mereka sadari, keputusan untuk diam membuat semesta seolah bergerak menggantikan mereka. Anehnya, setelah itu hidup mereka perlahan membaik, sementara orang yang menyakiti mulai merasakan dampak dari perbuatannya sendiri. Bukan karena dibalas, tetapi karena diam yang lahir dari hati yang terluka, seringkali lebih didengar daripada kata-kata yang diucapkan dengan emosi. 3. Mereka mudah memaafkan, tapi hatinya tidak pernah sembuh sepenuhnya. Orang dengan tanda ini sering terlihat begitu lapang. Saat disakiti, mereka memilih memaafkan lebih cepat daripada kebanyakan orang. Bukan karena lukanya kecil, melainkan karena mereka tidak ingin menyimpan kebencian. Namun yang jarang disadari, memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Di dalam hati mereka, bekas luka itu tetap ada dan menjadi bagian dari perjalanan batin mereka. Mereka tidak menyimpan dendam dan tidak merencanakan pembalasan apapun. Tetapi perasaan yang pernah mereka alami tersimpan sangat dalam, seolah direkam oleh jiwa. Perasaan inilah yang kelak memengaruhi ucapan dan doa mereka, bahkan tanpa mereka sadari. Saat hati yang terluka itu menyerah pada keikhlasan, seringkali semesta menanggapinya dengan cara yang tak terduga. Banyak orang salah paham, mengira karena sudah dimaafkan maka semuanya selesai.
Padahal bagi orang seperti ini, memaafkan adalah bentuk kedewasaan, bukan tanda bahwa rasa sakit itu hilang. Justru karena rasa itu pernah ada dan diterima sepenuhnya, ucapan mereka setelahnya sering terasa lebih berat dan nyata. Inilah mengapa orang dengan tanda ini sering berkata sederhana, lalu kenyataan bergerak mengikuti. Bukan karena mereka menginginkannya, melainkan karena hati yang pernah terluka dan sudah ikhlas memiliki kekuatan yang jarang dimiliki oleh hati yang belum pernah diuji. 4. Hidup mereka sering terasa aneh, tapi selalu tepat. Orang dengan tanda ini kerap menjalani hidup yang sulit dipahami oleh orang lain. Keputusan mereka sering terlihat tidak masuk akal, jalannya terasa berliku, dan waktunya seperti tidak pernah sama dengan kebanyakan orang. Namun anehnya, setiap langkah yang mereka ambil hampir selalu berujung tepat. Tepat bertemu orang, tepat terhindar dari bahaya, atau tepat keluar dari situasi yang seharusnya menyakitkan. Mereka seolah digerakkan oleh rasa, bukan sekadar logika. Saat orang lain ragu, mereka justru mantap mengikuti dorongan batin yang sulit dijelaskan. Bukan karena nekat, tetapi karena ada kepekaan halus yang menuntun mereka. Banyak yang menyebutnya intuisi, sebagian menyebutnya perlindungan, namun hasilnya sama. Hidup mereka jarang benar-benar meleset. Ketepatan ini sering baru terlihat setelah waktu berlalu. Saat orang lain berkata kebetulan, mereka hanya tersenyum karena tahu itu bukan kebetulan. Ada sinkronisasi antara batin mereka dan kejadian di luar, seolah semesta memberi tanda dan mereka mampu membacanya. Karena hidup mereka berjalan dengan cara seperti ini, ucapan mereka pun sering selaras dengan apa yang akan terjadi. Bukan ramalan, bukan pula niat buruk, melainkan hasil dari kepekaan yang terasah oleh pengalaman dan perjalanan batin yang tidak semua orang miliki. 5. Ucapannya sederhana tapi sering terbukti. Orang dengan tanda ini tidak pernah berbicara berlebihan. Mereka tidak mengumbar janji, tidak suka menakut-nakuti, dan apalagi mengutuk. Kalimat yang keluar dari mulut mereka biasanya sangat biasa, bahkan terdengar sepele. Namun justru karena kesederhanaan itulah, banyak orang tidak menyadari bahwa ucapan tersebut membawa makna yang dalam. Saat mereka berkata nanti juga kelihatan atau semua akan balik ke tempatnya, itu bukan ancaman dan bukan pula doa buruk. Itu adalah ungkapan keyakinan yang lahir dari pengalaman dan pemahaman tentang hidup. Mereka telah melihat cukup banyak kejadian berulang, sehingga kata-katanya muncul dengan tenang dan tanpa emosi. Ucapan yang keluar tanpa dorongan amarah, tanpa keinginan menjatuhkan, justru memiliki daya yang lebih kuat. Karena tidak dipaksa, tidak dilebih-lebihkan, semesta seolah menerimanya sebagai kebenaran yang alami. Perlahan, kenyataan pun bergerak mengikuti kalimat sederhana itu. Seringkali, orang baru mengingat ucapan mereka setelah semuanya terjadi. Saat itulah muncul rasa heran, bahkan penyesalan. Padahal sejak awal, tanda ini sudah jelas. Semakin sederhana ucapan seseorang, semakin besar kemungkinan kata itu lahir dari kesadaran yang dalam dan akhirnya menjadi nyata. 6. Mereka sering diremehkan atau dijauhi tanpa alasan jelas. Orang dengan tanda ini kerap mengalami hal yang membingungkan. Tanpa melakukan kesalahan apapun, mereka sering dianggap remeh, tidak dianggap penting, atau perlahan dijauhkan dari lingkaran sosialnya. Bahkan ada yang merasa tidak nyaman berada di dekat mereka, padahal tidak pernah terjadi konflik. Semua terasa terjadi begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Hal ini bukan karena mereka lemah, melainkan karena aura dan pembawaan batin mereka berbeda. Ada ketenangan, kedalaman, atau kejujuran yang secara tidak sadar memantulkan cermin bagi orang lain. Bagi sebagian orang, berada di dekat sosok seperti ini membuat rasa bersalah, iri, atau ketidakjujuran dalam diri mereka sendiri terasa lebih jelas. Karena tidak mampu menjelaskannya, banyak orang memilih meremehkan atau menjauh, padahal tindakan itu sering menjadi awal dari penyesalan. Meremehkan orang yang hatinya bersih dan ucapannya jujur seringkali berujung pada kejadian yang membuka mata. Ketika orang seperti ini disakiti atau diperlakukan tidak adil, mereka jarang membalas. Namun lagi-lagi, semesta seolah mengambil peran.
bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan. Dan saat itu terjadi, barulah banyak yang menyadari bahwa menjauhi dan meremehkan mereka bukanlah keputusan yang bijak. 7. Mereka sangat peka terhadap perubahan sikap dan niat orang lain. Orang dengan tanda ini sering tahu lebih dulu sebelum sesuatu terjadi. Mereka bisa merasakan ketika seseorang mulai berubah, saat niat baik bergeser, atau ketika ketulusan mulai memudar meski tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Kepekaan ini bukan prasangka, melainkan hasil dari kehadiran batin yang penuh dan kebiasaan mendengarkan rasa. Mereka menangkap hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain, seperti perubahan nada bicara, cara menatap, atau jarak yang tiba-tiba terasa berbeda. Semua itu langsung terhubung dengan perasaan mereka. Karena itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka sering terasa tepat, seolah menjawab sesuatu yang belum disadari banyak orang. Kepekaan ini membuat mereka jarang salah menilai situasi. Saat mereka mengatakan bahwa sesuatu tidak akan berjalan baik atau hubungan tidak akan bertahan lama, biasanya bukan karena curiga berlebihan. Itu adalah hasil dari sinyal-sinyal halus yang sudah mereka rasakan jauh sebelumnya. Karena terbiasa selaras dengan apa yang tidak terlihat, kata-kata mereka sering sejalan dengan kejadian nyata. Bukan karena mereka ingin benar, tetapi karena mereka berbicara berdasarkan apa yang sudah lebih dulu mereka rasakan di dalam hati. 8. Mereka lebih memilih berdoa daripada mengeluh. Saat hidup terasa berat dan hati terluka, orang dengan tanda ini jarang mengumbar cerita ke banyak orang. Mereka tidak merasa perlu mencari pembenaran atau simpati. Alih-alih mengeluh, mereka memilih diam, menarik napas, lalu menyerahkan semuanya dalam doa yang sunyi. Doa ini sering tidak terucap dengan kata-kata panjang, hanya perasaan yang jujur dan pasrah. Ketika seseorang berdoa dalam keadaan hati yang benar-benar lelah dan tulus, doa itu memiliki kedalaman yang berbeda. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan balas dendam. Yang ada hanyalah penyerahan. Justru penyerahan inilah yang membuat doa mereka terasa kuat dan seringkali menemukan jalannya sendiri. Banyak orang tidak sadar, doa yang lahir dari keikhlasan dan luka sering lebih didengar daripada keluhan yang diucapkan berulang-ulang. Orang seperti ini percaya bahwa tidak semua masalah perlu dijelaskan kepada manusia. Ada hal-hal yang cukup disampaikan kepada Tuhan dan waktu. Setelah itu, mereka melanjutkan hidup dengan tenang, tanpa menunggu pembalasan, tanpa berharap orang lain berubah. Namun perlahan, keadaan mulai bergerak. Bukan karena mereka meminta, tetapi karena doa yang lahir dari hati yang berserah sering bekerja dengan cara yang tak terduga. 9. Setelah disakiti, hidup mereka justru perlahan naik. Ini adalah tanda yang paling sering disadari belakangan, saat semuanya sudah terjadi. Orang dengan tanda ini hampir selalu mengalami fase jatuh, disakiti, diremehkan, atau ditinggalkan di titik terendah hidupnya. Namun anehnya, setelah luka itu dilewati, hidup mereka tidak hancur, justru bergerak naik dengan cara yang tenang. Kenaikan ini tidak selalu berupa hal besar yang langsung terlihat. Bisa berupa ketenangan batin, jalan rezeki yang lebih lancar, pertemuan dengan orang-orang yang tepat, atau terbukanya peluang yang sebelumnya tertutup. Semua terjadi perlahan seolah menggantikan rasa sakit yang pernah mereka terima. Mereka sendiri jarang menyadari perubahan ini. Tidak ada rasa ingin membuktikan apapun, apalagi membalas. Mereka hanya menjalani hidup dengan versi diri yang lebih kuat dan lebih sadar. Sementara itu, orang yang pernah menyakiti seringkali mulai merasakan kekosongan, hambatan, atau pelajaran hidupnya sendiri. Bukan karena orang ini meminta balasan, melainkan karena hidup selalu mencari keseimbangan. Saat seseorang bertahan dalam luka tanpa merusak hatinya, semesta seolah memberi ruang baginya untuk naik. Dan di titik inilah banyak orang baru memahami bahwa menyakiti orang seperti ini bukan hanya salah tetapi membawa akibat yang nyata. Dari 9 tanda tadi, kita bisa melihat satu benang merah yang sama. Orang-orang ini bukanlah sosok yang menakutkan, bukan pula orang yang sengaja ingin menjatuhkan siapapun. Mereka hanyalah pribadi dengan hati yang dalam, ucapan yang jujur, dan sikap yang selaras dengan batin mereka sendiri. Karena itulah, kata-kata yang keluar dari mereka sering berjalan beriringan dengan kenyataan.
Mereka tidak membalas dengan amarah, tidak melawan dengan dendam, dan tidak mencari keadilan dengan cara kasar. Saat disakiti, mereka memilih diam, berdoa, dan melanjutkan hidup. Justru pilihan inilah yang membuat semesta seolah bergerak menggantikan mereka, mengembalikan keseimbangan dengan caranya sendiri. Pesannya sederhana, tapi penting. Berhati-hatilah dalam bersikap, bukan karena takut pada akibat, melainkan karena setiap orang membawa luka dan doa yang tidak terlihat. Jangan remehkan orang yang diam, jangan sakiti orang yang tulus, dan jangan anggap sepele ucapan yang lahir dari hati yang dalam. Jika kamu merasa memiliki beberapa tanda ini, jangan sombong dan jangan pula takut. Tetap rendah hati, jaga niat, dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Dan jika kamu pernah menyakiti orang seperti ini, mungkin sekarang adalah waktu terbaik untuk memperbaiki sikap. Karena tidak semua balasan datang dengan kata-kata, sebagian datang dalam bentuk kenyataan.